Seiring selesainya pembahasan Raperda Tata Ruang dan Tata Wilayah atau RT/RW DIY tahun 2023 hingga 2043 yang terdiri dari 15 bab dan 131 pasal dalam mengatur kualitas air dan udara bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang, seperti komitmen penyediaan air bersih, mandi sehat, hingga kualitas memenuhi syarat baku air minum masuk di dalamnya. Dalam hal ini, Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Ketua Pansus Raperda RT/RW DIY, Eko Suwanto menyebut bahwa salah satu masalah yang dihadapi di ruang perkotaan di DIY pada umumnya yakni urusan kualitas air yang tidak baik. Untuk itu, masyarakat DIY diajak untuk berperan aktif dalam upaya penegakan peraturan daerah agar berjalan optimal. Pihaknya juga menegaskan bahwa para pelanggar ketentuan dalam aturan tersebut akan dikenai sanksi pidana yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Diketahui, Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah tersebut diteruskan ke Bapemperda untuk dikonsultasikan ke Kemendagri RI dan dikomunikasikan dengan Kementerian Agraria Tata Ruang agar bisa ditetapkan, termasuk dalam memelihara, mengembangkan kawasan lindung, sungai, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, hingga kawasan cagar budaya. Dalam penegakan perda ini adalah peran serta masyarakat. Jadi masyarakat tentunya diberi peran yang besar untuk kemudian turut serta memelihara dan membangun tata ruang ini. Tapi kalau masyarakat kemudian melihat ada pelanggaran tata ruang, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah melakukan pengaduan. Yang kedua, diberi payung hukum untuk melakukan pelaporan bahwa pelanggar tata ruang ini akan diberikan sanksi pidana. Sehingga ke depan orang sudah tidak akan semena-mena kemudian melakukan perubahan tata ruang. Dalam Raperda tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat kawasan sungai dan 18 kawasan strategis kadipaten dan kesultanan untuk dijadikan pusat pemeliharaan, baik kebudayaan, sosial, perekonomian, pariwisata, dan pendidikan. Dalam hal ini, Eko berharap setiap cagar budaya wajib dibangun co-working space serta perpustakaan meskipun dengan ruangan yang kecil, seperti yang ada di kawasan Candi Prambanan dan Candi Ijo. Nantinya setelah menjadi peraturan daerah RT/RW DIY, harapannya bisa menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten maupun kota madya untuk merevisi dan menyesuaikan. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Pemda DIY, Adi Bayu Kristanto mengatakan, alasan dibuatnya Perda RT/RW DIY tahun 2023 hingga 2043 ini lantaran adanya rekomendasi revisi Perda RT/RW sebelumnya sesuai dengan arahan Kementerian ATR tahun 2022. Ada sejumlah identifikasi isu strategis yang berkaitan dengan Raperda RT/RW DIY ini, seperti belum meratanya pengembangan kawasan yang berpengaruh terhadap kesenjangan wilayah. Bahkan, belum optimalnya nilai keistimewaan sebagai rujukan dalam penataan ruang, serta belum optimalnya pemanfaatan ruang darat, udara, dan laut dalam rangka pemanfaatan terhadap sumber daya alam dan ekonomi lokal. Bahwa proses penyusunan RT/RW diawali dengan proses peninjauan kembali Perda 5 tahun 2019 tentang RT/RW DIY tahun 2019-2039 hingga mendapatkan rekomendasi Menteri ATR tentang peninjauan kembali dan revisi RT/RW DIY dengan nomor PB 01-574 garis datar 200-7 tahun 2022. Kemudian hasil analisis dalam rangka mengawali penyusunan RT/RW ini, kami mengidentifikasi isu strategis. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak pada peningkatan pembangunan perekonomian. Yang kedua adalah belum meratanya pengembangan kawasan yang berpengaruh, belum optimalnya nilai-nilai keistimewaan sebagai rujukan dalam penataan ruang. Adanya materi Raperda ini tentunya memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional.
Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.